Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Langka Remote, jamaah Facebookia, medsosia, Instagramia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semua pada hari ini di bulan suci Ramadan diberikan kenikmatan tetap iman Islam dan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga yang kita lakukan mendapatkan manfaat dan pahala dari Allah SWT. Tak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya ila yaumil qiyamah, termasuk para pemirsa yang ada di seluruh penjuru dunia mendapatkan syafaatnya baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Pada kesempatan ini saya Dr. Iis Arifuddin MAG selaku dosen PAI FITK UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon ingin memaparkan materi tentang fungsi puasa dalam membentuk kesalehan individual dan sosial. Mungkin banyak sekali para kiai, ustadz maupun penceramah yang telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan puasa dan beberapa hikmah maupun fungsinya. Dalam kesempatan ini saya ingin menekankan bahwasanya fungsi puasa itu ada dua, yakni yang pertama adalah membentuk kesalehan individual dan yang kedua adalah membentuk kesalehan sosial. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan dalam bulan puasa ini seluruh umat Islam mungkin diwajibkan agar supaya yang pertama menunaikan ibadah sholat 5 waktu, kemudian selanjutnya juga menunaikan yang namanya ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dengan terlaksananya beberapa kegiatan tersebut secara otomatis akan bisa membentuk konsistensi dan istiqomah bagi seluruh umat Islam. Ketika seseorang itu bangun di malam hari, kemudian menaikkan sholat dan menaikkan ibadah sholat tahajud, kemudian selanjutnya adalah diiringi dengan yang namanya syahur, kemudian setelah itu diiringi dengan beberapa doa dan lain sebagainya, dan ditutup dengan mungkin beberapa ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam kesempatan ini seorang muslim tersebut secara istiqomah melakukan semua kegiatan yang mungkin pada dasarnya adalah membentuk seseorang menjadi saleh. Namun terkadang kalau seandainya hanya terbentuk sebuah kesalehan individual, kadangkala hal ini masih kurang begitu sempurna. Kita menginginkan agar supaya puasa ini bukan hanya membentuk kesalehan individual, akan tapi juga akan bisa membentuk kesalehan sosial. Dimana diharapkan dari adanya puasa ini tentu saja hal itu karena mungkin sejak terbit fajar sampai terbenam matahari kita sama-sama merasakan bagaimana menahan lapar dan sebagainya. Kalau kita lihat di sekitar kita mungkin banyak saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip kelaparan, kemudian jarang menemukan yang namanya makan dan sebagainya. Disitulah mungkin akan tumbuh bagaimana sebuah kesadaran dalam diri seseorang untuk bisa berbagi dalam hal makan dan lain sebagainya. Sehingga dalam bulan puasa ini
banyak beberapa orang yang dalam tanda kutip mereka memiliki kelebihan membagikan takjil, kemudian mengadakan buka puasa bersama bagi anak yatim piatu, fakir miskin, dan lain sebagainya. Itulah sebuah fungsi di mana dari puasa Ramadan ini bisa membentuk yang namanya kesalehan sosial. Adapun yang kedua adalah biasanya diharapkan, saya pribadi sebagai seorang muslim, mungkin ketika di akhir bulan suci Ramadan itu orang-orang agnia ataupun para dermawan akan membagikan yang namanya zakat, baik itu zakat mal, zakat progresif maupun zakat yang lainnya. Untuk bisa saja bukan hanya zakat, akan tapi selain itu bisa yang namanya infak dan sedekah. Sesuatu hal yang baik adalah diharapkan orang yang kaya tersebut itu tidak memanggil datang ke rumahnya. Diharapkan kita sebagai orang yang memiliki harta tersebut ketika membagikan adalah selayaknya kita door to door datang ke rumah orang-orang yang kita beri. Hal ini agar supaya dimaksudkan menghormati orang yang kita beri. Kalau seandainya dipanggil, hal itu memang boleh dan bisa. Namun kadangkala di dalam diri orang yang dipanggil ada merasa rendah diri dan sebagainya. Maka seyogianya agar supaya orang yang memiliki harta berlebih ketika membagikan zakat mal ataupun sedekah, infak dan sebagainya adalah bisa datang ke rumah yang akan kita santuni atau kita bagi. Kalau toh tidak kita langsung melaksanakannya adalah mungkin kita meminta kepada kerabat ataupun sesuatu yang kita percaya agar supaya membagikannya. Disinilah letak dari sebuah fungsi dari puasa, diharapkan adalah membentuk kepribadian seseorang ini adalah menjadi saleh secara individual dan saleh secara sosial. Demikianlah mungkin hikmah Mutiara Ramadan ini yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, walaupun singkat dan padat, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa dan sukses di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.